Indonesia tahu Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto, bisa jadi orang hebat calon presiden saat ini. Salah satunya ada perannya Pak Prabowo. Oke. Halo guys, kembali ke video yang viral soal politik. Narasi yang dibangun oleh kubu Prabowo selalu Anies berkhianat. Dan Anies itu dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Perdebatan ini menarik. Ini adalah Andre Rosiade dari timnya Prabowo dan juga salah seorang tim dari Anies Baswedan dari PKS. Tapi hal ini mengungkap fakta lain. Kalau yang selama ini dinarasikan bahwa Anies itu jahat pada Prabowo, Anies pengkhianat, tapi ini berusaha dijawab oleh pembela Anies Baswedan dari fraksi PKS. Dan ini Andre Rosiade yang dulunya juga merupakan kubu dari Anies Baswedan waktu jadi gubernur DKI. Kini berbalik melawan Anies Baswedan, dan karena itulah memang politik memang seperti itu ya guys. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Andre Rosiade yang ngotot. Tetapi kalau kita lihat wajahnya yang PKS ini lebih santai daripada Andre yang ngotot. Baik, kami sudah tangkap. Saya bergeser ke personal Pak Prabowo. Itu kalau di kampung saya. Ya, udah, sekarang giliran saya ya. Oke. Maling kundang. Nah, si Andre nggak mau di cut guys oleh hostnya, jadi masih ngotot, tetapi nampak yang satunya lebih santai. Dan bahkan si Andre menyebut Anies ini maling kundang karena Anies berkhianat kepada Prabowo, durhaka kepada Prabowo, sudah dibantu tetapi kemudian malah menggigit Prabowo dari belakang. Tapi yang menarik, coba kita lihat bantahan dari pihak Anies. Gitu loh. Bang Iqbal, dinilai ada kebohongan, ada data palsu, mendramatisir, menyerang secara personal, bahkan disebut dalam tanda kutip maling kundang. Bagaimana respon Anda? Itu guys ya, ada beberapa narasi yang dibangun oleh kubu Prabowo. Kita bisa belajar di sini bahwa hal ini cuma perkara narasi. Bagaimana seorang politikus ini menggiring narasi kepada seseorang. Artinya kita bisa belajar bahwa politik adalah kekuatan narasi. Kita lihat ada beberapa poin yang diungkap. Kalau kita lihat memang itulah yang dibangun oleh kubu Prabowo untuk menyerang Anies. Dan itu sepertinya memang sudah dirapatkan guys. Pertama adalah soal kebohongan. Kedua, soal ada data palsu yang diungkap Anies. Kemudian yang ketiga, mendramatisir. Anies sering mendramatisir. Kemudian menyerang secara personal. Bahkan disebut dalam tanda kutip maling kundang. Itulah narasi yang dibangun oleh kubu Prabowo untuk menyerang Anies Baswedan. Data palsu, mendramatisir suasana, dan juga pengkhianat, pembohong, dan lain sebagainya. Kita lihat coba respon dari Bang Iqbal, kubunya Anies Baswedan. Andre ini cocok banget, persis kayak Pak Prabowo, emosional, ya, egois, arogan, ya, nggak ngasih kesempatan orang ngomong, ya. Nah itu tadi guys, langsung diserang secara perasaan, disamakan dengan Prabowo. Bang Andre katanya emosional, egois, persis kayak Pak Prabowo. Artinya narasi dari pihak Anies membuat Prabowo, sosok Prabowo disirikan, dinarasikan sebagai arogan, emosional, dan egois. Dan ini berimbas kepada semua tim suksesnya. Ada garis bawah nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Dan memang nampaknya narasi yang dibangun Anies itu santai, elegan, tidak emosional. Ini berpengaruh kepada bawahan-bawahannya ternyata guys. Memang yang kita sampaikan adalah ditahan dulu Bang Andre. Anda menyerang Bang Andre ditahan, silakan Mas Iqbal. sekarang giliran saya, ya. Anda harus belajar dari negarawan. Orang kalau negarawan itu habis debat, ya udah selesai, salaman, cipika-cipiki, ya.
Karena memang nggak sesuai dengan tagline-nya, menuduh orang pengkhianat, ya, menuduh Pak Anies mengkhianati Prabowo. Prabowo mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya. Santai aja. Nah, inilah pukulan telak dari M. Iqbal, jubir Timnas Amin, Anies Muhaimin. Prabowo mengkhianati rakyat Indonesia, santai saja katanya. Maksudnya adalah begini guys, di 2019 Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Mak-mak waktu itu merupakan barisan pendukung Prabowo yang sangat militan. Pendukung Prabowo banyak yang militan. Prabowo yang waktu itu memilih menjadi oposisi menentang Jokowi sampai nangis-nangis juga. Dan para pendukungnya berharap Prabowo tidak bergabung dengan pemerintah dan tetap menjadi oposisi. Namun ternyata Prabowo dianggap berkhianat konstituennya karena Prabowo kemudian bergabung dengan Jokowi. Pak Anies mengkhianati Prabowo. Prabowo mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya. Santai aja. Ya, jadi itu memang dalam politik itu memang kita nih kadang-kadang kenegarawan itu penting. Kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut maju sebagai calon. Nah, itulah guys. Meskipun berdebat, meskipun panas, masih keluar pantunnya. Itulah ciri orang Indonesia. Pantunnya luar biasa dari Bang Iqbal. Kenegarawanan itu penting, perlu kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut menjadi calon presiden. Begitu guys, kata Bang Iqbal membungkam Andre Rosiade.